Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deliza Oktaviani dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 121600047. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara dua sampel independen. Uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent test jika pada uji T ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Spesifikasi dari uji Mann-Whitney yang pertama yaitu data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan Y, di mana jumlah sampel pada X dan Y ini tidak sama. Kedua, data berskala ukur minimal ordinal. Untuk kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau berbeda pada min-nya. Statistik uji untuk N kurang dari 20 yaitu yang pertama gabungkan kedua sampel kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Kemudian jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1 yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 itu lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, statistik uji itu didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Artinya kita fokuskan pada populasi 1, baik populasi 1 itu N-nya lebih besar atau lebih kecil. Artinya, jika jumlah sampel populasi 1 lebih besar daripada populasi 2, maka jumlah peringkatnya akan cukup besar. Untuk statistik uji yang digunakan dihitung dengan rumus T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2. Di mana S adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Untuk hipotesis 1, dengan rata-rata X tidak sama dengan rata-rata Y, kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung kurang dari W alpha per 2, atau T hitung lebih dari W1 min alpha per 2. Kemudian untuk H1 dengan rata-rata X kurang dari rata-rata Y, kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung kurang dari W alpha. Kemudian untuk H1 dengan rata-rata X lebih dari rata-rata Y, kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih dari W1 min alpha, di mana nilai W ini diperoleh dari tabel Mann-Whitney dengan catatan untuk W1 min alpha per 2 ini kita peroleh dari N1 dikali N2 dikurang W alpha per 2. Kemudian untuk W1 min alpha ini kita peroleh dari N1 dikali N2 dikurang W alpha, di mana nilai W ini diperoleh dari tabel Mann-Whitney dengan catatan untuk W1 min alpha per 2 ini kita peroleh dari N1 dikali N2 dikurang W alpha per 2. Kemudian untuk W1 min alpha ini kita peroleh dari N1 dikali N2 dikurang W alpha. Jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus Z sama dengan T min N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 kali N1 plus N2 plus 1 per 12. Dengan kriteria uji, jika uji satu arah maka tolak H0 jika nilai mutlak dari Z hitung lebih dari Z alpha, terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alpha. Jika uji dua arah, maka tolak H0 jika nilai mutlak dari Z hitung lebih dari Z alpha per 2,
terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari alpha. Di sini ada contoh kasus, yaitu ingin diuji apakah volume penjualan tahunan yang dicapai oleh salesman yang tidak berpendidikan akademis itu berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Nah, dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A yang tidak berpendidikan akademis dan grup B yang berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai tabel berikut. Berikut langkah-langkah pengerjaan uji Mann-Whitney pada SPSS. Untuk input data ini ke SPSS, kita akan gunakan dua variabel. Variabel yang pertama untuk populasi dan variabel yang kedua adalah untuk penjualannya. Lalu kita ubah variabel A menjadi kategori 1 dan B menjadi kategori 2. Nah, selanjutnya kita copy variabel B dan kita gabungkan ke variabel populasi dan penjualan jadi satu gitu. Nah, kayak gitu. Lalu hapus variabel tadi dan copy variabel populasi dan penjualan untuk di copy ke lembar SPSS. Nah, kita paste data tadi pada lembar data view. Langkah pertama, input variabel pada variabel view. Seperti yang bisa dilihat, variabel 1 untuk populasi dan variabel 2 untuk penjualan. Kemudian input value pada variabel populasi dengan 1 untuk tidak berpendidikan akademis dan 2 untuk berpendidikan akademis. Kemudian pilih skala pengukuran nominal untuk variabel populasi dan scale untuk penjualan. Kemudian klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu pilih yang Two Independent Samples. Pindahkan variabel penjualan pada kolom Test Variable List. Lanjut pindahkan populasi salesman pada kolom Grouping Variable. Kemudian klik Define Groups. Input grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk 2, lalu Continue. Nah, hasil output ini dapat kita lihat pada jendela output. Hasil dari output SPSS yang pertama kita peroleh yaitu table ranks. Nah, dari tabel pertama kita bisa melihat jumlah sampel untuk populasi yang tidak berpendidikan akademis itu adalah 10 orang dan populasi yang berpendidikan akademis adalah 23 orang. Dengan jumlah peringkatnya untuk yang tidak berpendidikan akademis itu ada 86 dan yang berpendidikan akademis ada 475. Nah, uji Mann-Whitney ini pada SPSS selalu mengambil populasi yang kecil untuk menghitung nilai statistik ujinya. Jadi, SPSS mengambil nilai S-nya itu sebesar 86, seperti yang bisa kita lihat pada tabel kedua dari hasil output ini. Dan kita peroleh juga nilai T hitungnya sebesar 31, dan kemudian kita peroleh juga nilai Z-nya yaitu min 3,292 dan nilai p-value-nya yaitu 0,001. Nah, di sini hipotesis statistiknya yaitu H0 untuk rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Dan H1 untuk rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis itu berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis dengan alpanya yaitu 5%. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika nilai mutlak Z hitung itu lebih besar dari Z table atau p-value-nya kurang dari alpha. Nah, berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai mutlak dari Z hitungnya yaitu 3,292 dan nilai p-value-nya itu 0,001. Karena 3,292 itu lebih besar dari 1,64 dan 0,001 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis itu berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis.
Cukup sekian video pembelajaran mengenai uji Mann-Whitney pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.